Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Ibu Bapak. Selamat pagi Ibu Dokter Khomsatun Nikmah. Semoga sehat selalu. Dan selamat pagi teman-teman mahasiswa. Semoga sehat selalu juga. Untuk mempersingkat waktu, mohon izin saya untuk mempresentasikan tugas mata kuliah ini, yakni membuat sedikit rangkuman tentang penelitian, yaitu rencana penelitian. Saya mengambil judul yakni analisis kemampuan komunikasi matematik peserta didik di masa pandemi COVID-19 yang ditinjau dari daya juang belajar siswa. Loh, kok kenapa variabelnya masih komunikasi kayak S1 saja? Nah, banyak yang bertanya-tanya seperti itu, Ibu Bapak. Saya tetap perjuangkan kemampuan tersebut karena saya yakin di masa belajar tatap muka biasa konvensional ini berbeda halnya dengan masa-masa pandemi. Banyak variabel komunikasi dengan treatmentnya sudah diteliti sama S1. Ini penanganannya seperti ini, seperti ini, seperti ini. Kita buktikan, kita analisis kembali. Apakah benar kemampuan komunikasi itu masih bagus dengan treatment tersebut, atau dengan adanya pandemi ini kemampuan komunikasinya menurun dan lain sebagainya. Kita lihat saja. Baiklah, di dalam PowerPoint ini ada beberapa poin. Yang pertama ada judul tentunya. Yang kedua adalah latar belakang masalah. Yang ketiga ada kajian teori. Yang keempat ada indikator-indikator variabel. Yang terakhir ada metodologi penelitian. Kita masuk ke dalam latar belakang masalah. Kemampuan komunikasi adalah variabel penelitian yang banyak sekali digunakan dan diteliti. Dikarenakan kemampuan komunikasi matematik sangatlah urgent, sebab untuk menguraikan permasalahan menjadi berpola. Jadi kemampuan komunikasi ini sangatlah penting diteliti, sangatlah penting dimiliki oleh setiap siswa. Karena untuk merubah yang tadinya tidak terpola menjadi terpola, dimasukkan ke dalam model matematik dan lain sebagainya. Contohnya, merubah soal-soal cerita ke dalam model matematika. Kalau di Sunda itu masuk ke diketahui, ditanyakan, jawab, menjadi variabel, menjadi model matematika. Kemudian di masa pandemi ini tentu beda untuk menggali potensi kemampuan komunikasi siswa tersebut. Diperlukanlah daya juang belajar untuk menemukan kemampuan komunikasinya. Ibu bapak tahu sendirilah bagaimana semangat belajar siswa ketika tatap muka dan di masa sekarang daring ini, virtual learning ini. Ada yang malas-malasan, bahkan ada yang tidak mengerjakan tugas-tugas dari sekolah. Nah, diperlukanlah daya juang belajar siswa terhadap matematika tentunya. Dan kita teliti bagaimana kemampuan komunikasinya. Jadi ada juga peran daya juang belajar di sana di masa pandemi ini. Nah, jadi saya mengambil dua variabel. Yang pertama variabel kemampuan komunikasi, yang kedua ada variabel afektifnya daya juang belajar. Kajian teori dari variabel pertama yaitu tentang kemampuan komunikasi ada banyak sekali sumber-sumber yang saya dapatkan. Saya tuangkan satu saja di sini, yaitu kemampuan komunikasi matematik adalah cara untuk menyampaikan ide-ide pemecahan masalah, strategi maupun solusi matematika baik secara tertulis maupun lisan. Itu menurut Donna dan Dinda. Dalam statement tersebut mengandung pesan bahwa setiap permasalahan dapat diuraikan dengan konsep matematika, menangkap pola permasalahan dan dituangkan ke dalam notasi dan model matematika dengan harapan dapat diolah dan menghasilkan solusi. Itu salah satu
sumber yang saya tangkap dan kompleks. Masih banyak sekali di catatan-catatan saya di bentuk PDF, bentuk dokumen di laptop. Kemudian ada kajian teori dari afektifnya, yakni daya juang. Banyak juga yang menyatakan daya juang. Saya ambil salah satu diantaranya, yaitu daya juang merupakan potensi kemampuan manusia untuk menghadapi dan mengatasi masalah hidup. Karena daya juang membantu setiap manusia mengubah keyakinan untuk melihat setiap hambatan menjadi sebagai peluang untuk mencapaikan kesuksesan. Jadi hambatan-hambatan itu dijadikan peluang untuk mencapai kesuksesan, bukan untuk menyerah. Bukan berada di penyerahan. Seperti itu salah satu indikator yang saya temukan. Sumber yang saya temukan. Banyak lagi, ada yang menurut Susanto misalkan bahwa daya juang merupakan suatu kerangka kerja konseptual untuk memahami dan meningkatkan semua segi kesuksesan. Ada lagi menurut Supardi, ada lagi menurut Stolzer, dan banyak lainnya. Nah, adapun indikator-indikator yang akan dianalisis, indikator-indikator yang akan dianalisis dari kemampuan komunikasi itu ada 6. Ada yang menyatakan 4 indikator, ada yang menyatakan 3 indikator, bahkan kita bacakan ya satu-satu. Menurut Wijayanti menyebutkan bahwa indikator kemampuan komunikasi yaitu pernyataan, alasan atau penjelasan menggunakan istilah-istilah dalam matematika seperti tabel, diagram, simbol, dan menuliskan kembali ke dalam ide-ide matematika. Yang indikator keduanya mengevaluasi dan memberikan kesimpulan hasil dari masalah yang sudah diselesaikan. Kemudian ada lagi menurut Wahyudin, indikator kemampuan komunikasi adalah yang pertama, menulis pernyataan-pernyataan matematis. Yang kedua, menulis penjelasan setiap pernyataan-pernyataan matematis untuk menyelesaikan masalah matematika. Yang ketiga, menggunakan istilah, tabel, diagram, notasi, dan rumus matematika dengan baik dan tepat. Yang keempat, mengevaluasi hasil pemikiran matematis orang lain. Ada lagi menurut Agustianingrum, ada 3 indikator, yaitu mengembangkan pemikiran matematis peserta didik melalui tulisan, mengomunikasikan pemikiran matematis peserta didik dengan jelas secara tertulis. Yang ketiga, menggunakan bahasa matematis untuk menyatakan ide-ide matematika. Jadi banyak sekali indikator-indikator dari berbagai sumber. Nah, kalau misalkan grounded teori itu menambahkan indikator, saya akan mengkombin indikator-indikator tersebut menjadi satu kumpulan. Dari sini satu indikator, dari sumber ini satu indikator, dari sumber ini satu indikator. Setelah saya simpulkan, saya akan menganalisis indikator kemampuan komunikasinya itu, yaitu 1. Menuliskan ide-ide matematis sesuai dengan pernyataan matematik. Yang kedua, mengubah soal ke dalam model matematik. Ketiga, menggunakan gambar atau notasi matematika. Seperti itulah indikator-indikator kemampuan komunikasi. Adapun indikator-indikator dari daya juang, indikator-indikator dari daya juang yakni kendali. Ini menurut Stolzer ya. Saya belum menemukan lagi indikator-indikatornya yang lebih kompleks daripada ini. Ada kontrol atau kendali, yakni seberapa banyak sih kendala yang dirasakan peserta didik terhadap peristiwa tersebut. Itu dari kontrol. Kemudian ada dari asal-usul atau origin. Asal-usul atau origin yaitu tentang siapa atau apa yang menjadi asal-usul kesulitannya.
Yang ketiga ada pengakuan atau ownership, yakni sampai sejauh mana peserta didik tersebut akan mengakui akibat kesulitan itu. Yang keempat ada reach atau jangkauan, yakni adalah seberapa jauh kesulitan tersebut akan menjangkau bagian lain dari kehidupan peserta didik tersebut. Kemudian ada daya tahan atau endurance, yakni seberapa lama kesulitan tersebut akan berlangsung dan seberapa lama penyebab kesulitan itu akan berlangsung. Itulah indikator-indikator dari afektif dari daya juangnya. Nah, bermuaralah ke dalam metodologi penelitian. Metodologi penelitian ini adalah jenis penelitiannya, yakni tentang kualitatif deskriptif. Kemudian teknik pengumpulan datanya itu melalui angket daya juang. Kemudian terus untuk pengumpulan data, kemampuan komunikasinya menggunakan butir soal matematika dan wawancara. Sumber datanya dari mana? Dari peserta didik kelas 10 SMK Angkasa. Pengambilan subjeknya purposive sampling yang dibutuhkan saja. Siswa-siswa yang dibutuhkan saja. Jadi perlu penyortiran. Ibu bapak lebih tahu lah ya. Subjek itu rencananya akan diambil 8 peserta didik. 2 orang dari setiap kelasnya. Setiap kelas dari jurusannya masing-masing. Tapi dalam satu angkatan. Teknik analisisnya yaitu direduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Nah, seperti itulah rencana penelitian yang ingin saya lakukan, yang ingin saya teruskan tentang kemampuan komunikasi ini. Mudah-mudahan di-ACC oleh ibu bapak pembimbing. Demikian presentasi yang mampu saya sampaikan. Mudah-mudahan sedikit ada manfaatnya bagi saya pribadi, umumnya bagi teman-teman. Mohon maaf bila ada salah-salah ucap, salah-salah kata, atau salah-salah sumber nantinya, mohon dikoreksi. Demikian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.